Aku adalah seorang bidan desa bernama Ratih, berusia 30 tahun, dan malam-malam sunyi adalah saksi bisu kehidupanku yang terbagi. Di klinik sederhana ini, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip pelan, aku menemukan tujuan dan kelegaan. Namun, di balik pintu rumah yang terbuat dari kayu jati tua, aku menemukan beban yang tak terucapkan. Sejak lama, beban itu bernama suamiku, Danu. Danu terbaring. Itu adalah fakta yang dingin, keras, dan tak terbantahkan. Bukan sekadar sakit biasa yang bisa disembuhkan dengan ramuan atau istirahat beberapa hari. Ini adalah penyakit kronis yang perlahan merenggut vitalitasnya, meninggalkannya sebagai tubuh yang semakin rapuh di atas kasur. 7 tahun pernikahan kami terasa semakin jauh dari bayangan awal yang penuh tawa. Kini, tahun-tahun itu diisi oleh aroma antiseptik, bunyi monitor sederhana yang kubawa dari kota, dan kesunyian yang tebal. Aku adalah penopang tunggal. Profesi bidan desa, yang dulunya adalah panggilan jiwa, kini berubah menjadi keharusan ekonomi yang mutlak. Setiap persalinan yang kubantu, setiap imunisasi yang kuberikan, setiap pemeriksaan rutin, adalah seuntai harapan yang kumasukkan ke dalam dompet keluarga. Uang itu bukan untuk baju baru atau rekreasi. Itu untuk obat-obatan, biaya transportasi ke rumah sakit rujukan, dan untuk membeli makanan yang lebih bergizi agar Danu tetap bertahan. Beban itu mencekiku bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara fisik. Tanganku yang biasa cekatan menangani bayi lahir kini terbiasa membalikan tubuh suamiku, membersihkannya, dan memberinya suapan. Punggungku terasa pegal tak terperi, seperti menanggung karung beras tanpa henti. Masyarakat desa melihatku sebagai sosok yang kuat, yang selalu tersenyum saat menyambut kelahiran baru. Mereka memujiku atas dedikasi dan ketenangan. Mereka tidak pernah tahu bahwa ketenangan itu adalah lapisan es tipis yang melindungi gejolak badai di bawahnya. Mereka tidak pernah tahu bahwa senyumku adalah otot yang terlatih sempurna untuk menutupi kelelahan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Saat aku pulang dari tugas, setelah memadamkan lampu di klinik dan mengunci pintu, kegelapan rumah menyambutku dengan pelukan yang suram. Danu hanya bisa berbicara dalam bisikan, atau seringkali hanya dengan tatapan mata yang penuh rasa bersalah dan cinta yang terpendam. Aku memahami tatapan itu. Ia tahu betapa beratnya tanggung jawab yang kupikul sendirian. Dan aku, dalam kebisuan malam, hanya bisa mengusap dahinya, sebuah isyarat tanpa kata yang berarti. Aku akan baik-baik saja, kita akan baik-baik saja. Di tempat tidur, kami berbagi ruang yang sama, tetapi tidur kami terpisah oleh jurang keadaan. Aku tidur dengan satu telinga terbuka, siap siaga mendengar batuknya yang memburuk atau perubahan napasnya yang mendadak dangkal. Istirahatku hanyalah jeda, bukan pemulihan. Puskesmas kecamatan, yang letaknya lumayan jauh dari desaku, sesekali memanggilku untuk tugas jaga malam. Di sana, kegelapan malam terasa berbeda. Bukan kegelapan yang mencekik seperti di rumah, melainkan kegelapan profesional yang diisi oleh kesibukan sporadis dan jeda panjang yang dingin. Disitulah aku bertemu dengan dia, seorang perawat yang juga bertugas malam. Namanya adalah Haris. Yang penting adalah kehadirannya. Haris adalah seorang pria yang pendiam, sedikit lebih tua dariku. Ia memiliki mata yang tenang, selalu fokus, tetapi tidak pernah menghakimi. Kami sering berbagi shift malam yang panjang, di mana mayoritas waktu diisi oleh keheningan, hanya diselingi oleh suara langkah kami di lantai keramik dingin atau bunyi jarum infus yang menetes. Awalnya, interaksi kami hanyalah sebatas koordinasi tugas. Suhu pasien kamar 3 sudah turun, atau dokumen rekam medis sudah kusimpan. Singkat, padat, dan efisien. Namun, kelelahan fisik adalah penghubung yang jujur. Setelah semua pekerjaan selesai, kami sering duduk di ruang istirahat yang remang-remang, menikmati secangkir kopi instan panas. Di sana, aku mulai berbagi ceritaku, tanpa benar-benar berbicara. Aku hanya bercerita tentang kebun sayurku yang gagal panen, tentang tagihan listrik yang meningkat, atau tentang bagaimana aku harus menahan diri untuk tidak membeli sepatu baru. Aku bercerita tentang pasien, tentang bayi yang lahir selamat, tentang kesulitan seorang ibu muda. Aku tidak pernah menyebut Danu secara langsung, tetapi Haris mengerti. Ia mengerti dari nada suaraku yang datar saat berbicara tentang rumah, dari sorot mataku yang tidak pernah benar-benar lepas dari kewaspadaan, seolah-olah aku siap dipanggil pulang sewaktu-waktu. Haris mendengarkan. Ia tidak memberikan nasihat klise atau solusi instan. Ia hanya duduk, sesekali mengangguk, dan memastikan cangkir kopiku tetap terisi. Setelah aku selesai, ia hanya akan membagi cerita tentang masa lalunya sebagai perantau, tentang kesepian yang pernah ia rasakan di kota besar, atau tentang keindahan sunyi setelah badai hujan reda. Itu adalah pertukaran kesunyian yang paling bermakna yang pernah kurasakan. Terkadang,
Haris akan memperhatikan bahwa tanganku gemetar setelah aku membantu menangani luka bakar yang parah, dan tanpa kata-kata, ia akan mengambil alih pekerjaan membersihkan peralatan. Itu adalah sentuhan empati tanpa sentuhan fisik. Sebuah isyarat yang menyatakan, aku melihat bebanmu, dan aku berbagi sedikit di dalamnya. Di malam-malam seperti itu, di mana keheningan puskesmas merayap seperti kabut, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Kehadiran Haris adalah penyeimbang, sebuah pelabuhan kecil di tengah badai tanggung jawab. Aku tidak mencari solusi di sana. Aku hanya mencari jeda dari peran sebagai istri yang berjuang keras. Di sini, aku hanyalah seorang bidan yang kelelahan. Seiring waktu, kedekatan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih sunyi. Itu bukan cinta yang meledak-ledak seperti yang digambarkan di novel-novel, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya dan murni, rasa saling bergantung secara emosional. Kami tidak pernah membahas perasaan. Kami tidak pernah menyentuh satu sama lain melebihi batas profesional. Bahkan sentuhan bahu yang tidak disengaja pun terasa seperti pelanggaran sumpah. Namun, bahasa mata dan bahasa keheningan berbicara lebih keras. Jika aku terlambat 5 menit, Haris akan menunggu di ambang pintu. Matanya menunjukkan kekhawatiran yang hanya bertahan sepersekian detik sebelum kembali tenang. Jika ia tampak lesu, aku akan meninggikan volume radio pelan-pelan, memutar lagu-lagu instrumental lama, sebagai pengakuan bahwa aku melihat kelelahannya. Kami tidak perlu berkata, aku lelah, atau aku mengkhawatirkanmu. Semuanya terangkum dalam cara kami memegang cangkir kopi, dalam ritme napas kami yang seirama dalam keheningan yang panjang. Suatu malam, setelah kami selesai menjahit luka akibat kecelakaan motor, tanganku kembali gemetar. Aku mencoba menyembunyikannya dengan merapikan benang dan jarum, tetapi Haris melihatnya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan ke lemari es dan kembali dengan sebotol air dingin. Ia meletakkannya di tanganku. Dinginnya air membumikanku, dan saat aku mengangkat wajahku, mataku bertemu dengan matanya. Dalam tatapan itu, aku melihat bukan hanya rasa iba, tetapi juga sebuah pemahaman yang mendalam tentang penderitaanku. Ia melihat martabat yang aku coba pertahankan di tengah situasi yang begitu merendahkan. Dalam kilatan mata itu, ia mengakui segala hal yang tidak pernah kuucapkan. Rasa kehilangan masa mudaku, beratnya merawat suami yang sakit, dan kesepian yang menusuk. Aku menahan napas. Itu adalah momen paling jujur dalam hidupku sejak Danu jatuh sakit. Aku merasa telanjang, tetapi bukan dengan rasa malu, melainkan dengan rasa lega yang mematikan. Haris hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menggoda, hanya senyum kelelahan yang sama. Ia lalu berbalik dan kembali ke mejanya, meninggalkan aku dengan botol air dingin di tangan, dan sebuah janji tak terucapkan untuk menjaga rahasia keheningan ini. Di saat-saat seperti itu, aku menyadari bahwa Haris adalah satu-satunya orang di dunia yang melihatku, bukan sebagai bidan desa yang baik hati, atau istri Danu yang tabah, tetapi hanya sebagai aku, seorang wanita yang rapuh dan sangat lelah. Aku tahu bahwa kedekatan emosional ini adalah batas yang sangat tipis dan berbahaya, batas yang tidak boleh kulewati. Suamiku, Danu, terbaring tak berdaya di rumah. Ia masih hidup, dan aku masih terikat oleh sumpah pernikahan. Martabatnya, dan martabat keluargaku, adalah harga yang harus kubayar untuk sedikit kelegaan ini. Desa adalah tempat yang kecil. Mulut-mulut kecil bisa melahirkan gosip besar yang menyebar seperti api. Jika ada yang mengetahui kedekatanku dengan Haris, meskipun hanya sebatas berbagi cerita di malam hari, segala hal baik yang telah kulakukan akan hancur. Danu, yang sudah sangat rentan, akan hancur lebur. Ia tidak akan mampu menanggung beban rasa malu dan pengkhianatan, betapapun murni dan tanpa dosa perasaanku terhadap Haris. Oleh karena itu, aku membangun dinding tebal di sekelilingku. Di siang hari, saat aku kembali ke desa, aku adalah bidan yang profesional dan istri yang berdedikasi. Aku memastikan tidak ada satupun jejak puskesmas atau bayangan Haris yang melekat pada diriku. Aku merawat suamiku dengan kasih sayang yang tulus, memastikan ia merasa nyaman dan dicintai. Cinta itu tidak pernah hilang. Hanya saja, kini ia hidup berdampingan dengan kelelahan yang tak terhindarkan dan kekosongan yang diisi oleh kehadiran Haris. Hubunganku dengan Haris adalah rahasia yang paling ketat kujaga. Ketika kami bertemu, aku memastikan bahwa bahasa tubuhku tetap kaku dan formal di hadapan rekan kerja lain. Aku tidak pernah meminta shift malam yang sama dengannya, tetapi takdir tampaknya memiliki rencananya sendiri. Ketika kami dipersatukan dalam shift, kami berbicara hanya tentang pekerjaan, menahan setiap keinginan untuk menyelami keheningan yang nyaman itu. Aku menjadi ahli dalam seni menjaga jarak. Setelah bertukar informasi penting, aku akan segera bangkit, mencari alasan untuk pergi ke ruang lain, seperti memeriksa stok obat atau merapikan arsip.
Tindakan ini menyakitkan, karena setiap langkah menjauh darinya terasa seperti langkah menjauh dari diriku sendiri. Namun, itu adalah pengorbanan yang kubuat demi mempertahankan citra kesetiaan yang tak bercelah. Haris mengerti. Dia tidak pernah memaksaku, tidak pernah mencoba mendekat secara fisik atau verbal. Ia menghormati dinding yang kubangun, mungkin karena ia sendiri membawa rahasia atau rasa sakit yang sama. Ia menghormati martabat keluargaku dengan menjaga jaraknya, dan itu membuatku semakin menghormatinya. Kesetiaan sejati, aku sadari, tidak hanya tentang tidak berbuat salah. Kesetiaan juga tentang menanggung beban emosional yang tak terucapkan, tentang menolak kelegaan yang paling diinginkan demi melindungi orang yang sudah menderita. Beberapa bulan berlalu dalam ritme yang menyakitkan ini. Antara malam sunyi di klinik puskesmas yang memberiku kehidupan batin, dan malam sunyi di rumah yang memberiku tanggung jawab mati-matian. Aku merasa seperti pendulum, berayun antara dua dunia, tidak pernah sepenuhnya utuh di salah satunya. Suatu pagi, setelah shift terberat kami, 2 persalinan darurat dan 1 kasus demam berdarah yang parah, aku dan Haris duduk kembali di ruang istirahat yang sama. Fajar mulai menyingsing, memancarkan cahaya oranye pucat melalui jendela. Aku sangat lelah sampai-sampai aku tidak bisa bergerak. Haris tiba-tiba meraih tasku. Aku terkejut, mataku melebar. Ia tidak melihat ke arahku, tetapi ke jam tangannya. Ia kemudian bangkit dan berjalan menuju meja, mengambil beberapa lembar formulir dan pena. Ia kembali dan meletakkannya di hadapanku. Ia menunjuk ke bagian catatan perawat dengan penanya, lalu ke wajahku, dan kemudian ke kursi. Itu adalah isyarat diam, tulis saja, jangan dipikirkan. Biarkan aku yang membereskan sisanya. Aku mulai menulis, tetapi tanganku bergetar begitu hebat sehingga tintanya menari-nari di atas kertas. Tiba-tiba, Haris duduk di sampingku, begitu dekat hingga bahu kami hampir bersentuhan. Ia meletakkan telapak tangannya di atas tanganku yang memegang pena. Sentuhan itu tidak bermuatan gairah, tetapi listrik. Itu adalah sentuhan ketenangan yang paling murni. Itu adalah sentuhan seorang kolega yang membantu menstabilkan alat yang gemetar. Ia menahan tanganku di tempatnya selama beberapa detik, cukup lama agar getaran itu mereda. Napasnya hangat di samping telingaku. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kehangatan itu menembus kelelahan, membiarkan diriku bersandar pada kekuatan yang bukan milikku. Ketika aku membuka mata, ia sudah menarik tangannya. Ia hanya berbisik, suara yang sangat pelan sehingga terdengar seperti suara hati, "Sudah selesai, bidan." Kata-kata itu bukan instruksi kerja. Itu adalah konfirmasi bahwa penderitaanku telah ia saksikan dan diterima tanpa syarat. Aku menyelesaikan catatan itu dalam keheningan yang stabil, dan ketika aku berdiri, aku merasa seperti baru saja menghadapi pengakuan dosa. Aku membereskan barang-barangku, mengambil tasku, dan berjalan menuju pintu. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa melupakan sentuhan itu. Itu adalah momen pengakuan dan kompromi. Pengakuan atas kelemahanku, dan kompromi dengan hatiku. Di ambang pintu, aku berhenti, berbalik, dan melihat Haris yang sedang membereskan cangkir. Ia tidak menoleh. Aku melihat punggungnya yang tegar, bahunya yang lebar, dan aku tahu bahwa aku mencintai keheningan itu. Aku mencintai pemahaman yang ia berikan tanpa meminta imbalan. Namun, aku tahu kemana aku harus kembali. Aku menarik napas panjang, udara pagi yang dingin menusuk paru-paru. Aku memegang gagang pintu, berbalik, dan berbisik ke ruangan yang kosong. Sebuah monolog untuk diriku sendiri, tugas utamaku menanti. Aku berjalan pulang, meninggalkan bayangan Haris dan malam sunyi di belakangku. Fajar telah tiba. 6 kehidupan dan kompromi. Setibanya di rumah, rutinitas menyambutku dengan tuntutan yang tak mengenal lelah. Aku membuang pakaian dinasku ke keranjang kotor, mencuci tanganku hingga bersih, dan segera berjalan menuju kamar suamiku. Danu terlelap. Napasnya lebih stabil dari biasanya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajahnya yang tirus. Garis-garis halus di sudut matanya dan rambutnya yang mulai memutih adalah peta penderitaan yang telah kami lalui bersama. Aku menyadari, dengan perasaan yang tumpul, bahwa di balik semua kelelahan dan kesendirian emosional, ada ikatan yang tidak bisa diputus. Itu adalah ikatan tanggung jawab, kesetiaan, dan sejarah yang panjang. Aku merogoh saku tasku, mengeluarkan amplop berisi honor dari puskesmas. Sebagian besar dari uang itu sudah direncanakan untuk membeli stok obat-obatan bulan ini. Ketika aku melihat lembaran uang itu, aku teringat pada Haris, pada kehangatan tangannya di atas tanganku yang gemetar. Kehangatan itu memberiku kekuatan, tetapi uang inilah yang memberiku kemampuan untuk terus bertahan. Aku berjalan ke dapur, mulai menyiapkan air panas untuk mandi suamiku, menghangatkan bubur,
dan mengatur dosis obatnya. Aku bekerja dalam keheningan, gerakanku efisien dan tanpa emosi yang berlebihan. Aku adalah bidan yang merawat pasiennya, dan pasien itu adalah Danu, suamiku. Kelegaan yang kurasakan bersama Haris adalah sebuah kebutuhan, seperti bernapas di tengah asap tebal. Tetapi tanggung jawabku terhadap Danu adalah fondasi, rumah tempat aku tinggal, betapapun rapuh atapnya. Aku tidak bisa menghancurkan fondasi itu, hanya demi menghirup udara segar sesaat. Aku akan terus menjadi bidan desa yang kuat di mata masyarakat. Aku akan terus tersenyum saat mengurus pasien, dan aku akan terus menjaga rahasia rapat yang kubawa dalam hati. Haris akan tetap menjadi rekan kerja yang sunyi, penjaga rahasia yang tak pernah menuntut, yang hanya berbagi kelelahan di malam hari. Aku tahu bahwa aku akan kembali ke puskesmas. Aku akan kembali ke ruang istirahat yang remang-remang. Aku akan kembali berbagi cerita tanpa kata. Dan setiap kali aku melakukannya, aku akan mengkhianati sedikit kesetiaan yang diharapkan dariku, tetapi pada saat yang sama, aku akan menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran total. Ini adalah kompromiku. Aku adalah seorang wanita berusia 30 tahun, bidan desa, dan di antara tanggung jawabku kepada Danu dan kelegaan yang diam-diam ku cari, aku menemukan sebuah jalan baru, jalan yang dipenuhi kesunyian, yang harus kupijak sendiri, selamanya tertutup dari pandangan dunia. Dan aku, demi martabat keluarga yang tersisa, harus menerimanya. Sambil memegang termometer di bawah lengan Danu, aku menatap keluar jendela. Matahari telah terbit sepenuhnya. Malam sunyi telah berakhir. Dan beban itu, kini terasa lebih ringan, bukan karena ia telah pergi, tetapi karena aku telah menemukan tempat di mana aku bisa membagikannya, meskipun tanpa kata. Tempat itu tersembunyi, di sela-sela shift malam, di antara dua cangkir kopi, dan di dalam tatapan mata yang penuh pemahaman dari Haris. Malam akan segera datang lagi, dan aku akan kembali ke puskesmas. Tugas menanti, dan keheningan pun menanti.